Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, ya Syahrus Siam. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono. Saya Rinu Arum Puspitasari bersama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir narasumber kita yang sangat istimewa dan sangat spesial, Gus Subhan, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ula 3. Selamat datang Gus Subhan. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara podcast Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam. Langsung saja kita dalam pembahasan. Nanti kita berbincang santai nggih Gus, tentang kiat sukses meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana mencetak santri yang bisa berkiprah di masa sekarang ini, Gus? Nun sewu nggih. Pondok itu memang kalau kita ngomong analogi ibaratnya kalau orang mau menggiling padi itu pondok sebagai hulernya, mesin huler ya. Jadi ketika padi yang dimasukkan akan tergiling pada mesin huler, akan tetapi output dari mesin huler itu ada berbagai macam. Kita analogikan sebagai mesin huler, nanti keluar ada satu beras. Yang kedua pasti ada sisanya beras, namanya dedek ya. Yang ketiga ada brambut, yaitu kulitnya yang terbuang sebagai limbah. Dari tiga-tiganya ini sebenarnya semuanya sangat berguna. Yang satu beras mungkin sajian makanan pokok yang berguna bagi masyarakat ya, sebagai karbohidrat dan penunjang untuk pertumbuhan hidup manusia. Ada juga dedek bahasa Jawanya ya. Itu sangat berguna juga untuk hewan. Ada ayam, mungkin bisa kambing, bisa sekarang sapi juga pakai makanan komboran dedek. Yang ketiga ada berambut yang mungkin bisa penambah sebagai penambah kebutuhan usaha orang. Kalau mungkin dekat-dekat sini ada desa Kaloran, desa Ngobong Boto dan sebagainya. Mereka punya fungsi yang berbeda, tapi juga punya nilai manfaat yang sama. Tetapi karena kelebihan dari produk yang dihasilkan juga tempatnya berbeda. Sama dengan santri. Pondok itu ibarat mencetak santri. Mencetak santri, output kita juga macam-macam. Ada mereka yang memang konsentrasi belajar tinggi dari awal di pondok, nawaitunya ikhlas, memang bismillah golek ilmu ya, atau bismillah golek ilmu lillah ya. Diikuti dengan lillah, keikhlasan, bukan karena mondok karena tekanan orang tua, bukan mondok karena teman-temannya mondok jadi ikut mondok ya. Mereka yang belajar sungguh-sungguh, mereka akan menuai hasil yang kayak beras. Mereka sangat maksimal, SDM yang tergodok. Nah ini dalam komunitas yang paling banyak biasanya. Padi yang kita giling juga mayoritas jadi beras. Kalau itu ada jadi dedek juga persentasenya agak kecil. Jadi berambut pun juga komposisinya persentasenya agak kecil juga. Santri yang memang benar keluar jadi output seorang santri, menjadi tenaga pendidik yang islami, menjadi tenaga politisi yang islami, menjadi profesi pengusaha juga profesi yang islami, itu posisinya lebih besar. Mereka sukses di berbagai macam bidang-bidang yang berbeda. Bahkan mereka yang meniru jejaknya pengasuh juga banyak. Dicontohkan di Nglawak ini, output Nglawaknya jadi kiai banyak, bisa dihitung. Mereka mondok, pulang di rumah mendirikan yayasan, jadi kiai juga. Hampir menduduki posisi tertinggi, terutama di bidang pendidikannya guru. Di sini nyantri belajar, kemudian pulang ngulang jadi guru, itu posisi yang terbanyak. Nah, output kita beras juga sama di pondok, santri yang sesuai dengan harapan kita itu juga banyak. Ya artinya mencetak santri yang sukses, kemudian mampu berkiprah di masyarakat baik bidang pendidikan maupun sosial. Itu paling banyak di kita. Kemudian ada juga santri yang memang nun sewu. Nawaitunya mungkin nun sewu dulu pondok ya pengen cari pengalaman. Oh,
Saya tak ataupun mondok mergo koncoku mondok. nggih, terkadang Nggih. akan disuruh sama orang tua nih nggih. Kadang mondoknya tertekan gitu Nggih. karena sing pengen mondok itu orang tuanya, anaknya jadi pengennya gak mondok. Nah, Nggih. itu kita output misalkan nun sewu ada dalam persentase kecil misalkan 2% 3% santri kita yes metu ke pondok kadang-kadang pada tataran yang di bawahnya produk kita yang pertama. Ibaratnya setelah belas kan ada dedek ya. Nggih. Mereka ya iso di bidang agama, yang alim di bidang agama tapi agak pas-pasan. Nun saya bukan berarti merendahkan, tidak, tapi mereka cukup untuk diri mereka, belum mampu untuk seperti apa yang kita idamkan, dia menjadi seorang kiai, dia menjadi tokoh dan sebagainya. Itu ada. Tapi rata-rata masih mereka pada tataran di masyarakat juga masih dihormati. Misalnya cik iso ngimami tahlil di musola, ya paling gak ngimami cik di musola dan sebagainya gitu. Nah, di selain itu juga ada santri yang memang nun sewu, ya pokoknya mondok. Kadang-kadang yo banyak faktor yang menyebabkan dia mondok. Nah, kemudian di pondok yo ora tau ngaji, ngaji bolos gitu. Kemudian di pondok juga nun sewu kemauan dia sendiri untuk belajar juga sangat rendah. Ya mungkin kita gak usah banyak ngomong, mungkin niku atau mungkin takdir Gusti atau mungkin orangnya yang kurang berikhtiar, mereka keluar dengan kemampuan yang cukup juga. Okay. Bahkan mereka kadang-kadang untuk person kita sendiri, untuk person mereka sendiri kadang-kadang belum cukup juga. Iku mondok tapi kok cik ngono ya. Nah, ini gendeme masyarakat. Ya, itu memang ada, kita tidak mengingkari ya, memang pada komposisi yang lebih besar katakanlah misalkan 90% kita sukses mencetak kader santri yang punya potensi baik di pendidikan, baik di katakanlah wirausaha, kita mencetak santri di bidang politik tapi mereka politisi yang islami, itu lebih banyak. Tapi ada standar deviasi penyimpangan. Memang tidak bisa kita 100% semuanya sukses. Karena kemampuan 100% sukses itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia masih banyak kekurangan, masih harus banyak berikhtiar. Jadi kita sebagai santri juga ada usaha gitu kan, Gus. Kan bahwasannya para kiai ataupun bunyai kita juga senantiasa mendoakan santri-santrinya untuk menjadi yang terbaik. Tapi terkadang itu yang dipermasalahkan yang pertama niatnya mungkin kurang ditata, kemudian terpengaruh akan teman-temannya yang teman sekamarnya mungkin malas, kemudian dia ikut malas. Apakah mungkin itu kurang akan motivasi dalam dirinya sendiri secara internal maupun eksternal? Bagaimana tips mungkin buat para santri itu meningkatkan suatu motivasi itu untuk lebih giat dalam beribadah ataupun dalam belajar di pondok pesantren? Ini berdasarkan pengalaman mawon. Yang pertama membuat orang itu sukses mondok, kata kunci bagi saya niat. Karena agama pun juga mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin mimma nawa. Sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan sesuatu itu akan kita peroleh berdasarkan niat kita. Sederhana sekali. Ini sukses, saya punya cerita yang agak unik ya, saya ceritakan dulu sebelumnya. Ada santri dulu itu sekolah di sini, tidak nggak mondoknya sekolah aliyah negeri Man 1. Keluar dia nggak kerja, belum dapat pekerjaan, nganggur. Ketika di kampung itu nganggur, diwasi masyarakat kan gak enak juga ya. Kemudian dia berpikir aku diwasi wong gak penak wis tak golek kesibukan, ternak lele lah. Kasarane ngomong Jawa karena di desa lahane omong gawe kolam. Ditakoki tanggane, "Mas, lapo sampean tenak lele golek kesibukan ben diwasi wong pantes." Ini dari start awal, jadi nawa intinya dia mencari kesibukan. Ketika lele itu diternak, diopeni 3 wulan, panen, hasilnya rugi. Dia kemudian aku ternak kok rugi, wis gak di modal mana, wis aku tak coba ke Kalimantan. Modal Kalimantan, tonggo-tonggo dipamiti, nanti Mas, nang Kalimantan. Lapo? Aku tak golek pengalaman. Ini nawa itu mencari pengalaman, walaupun di sana kerja. Sampai di Kalimantan, di sana kerja,
Ya namanya belajar wirausaha butuh proses yang tinggi ya untuk pemakai pemula. Dia jualan pangsit kalau sekarang ya. Karena di Kalimantan itu daerah Katulistiwa. Nggih. Jadi walaupun Agustus tetap hujan. Jualan pangsit disuruh udan gak payu dipangan dhewe. Besoknya jualan pangsit payu ciluru kurang sampai entek. Wis udan, akhirnya sisa barang dipangan dhewe. Sampai ada titik jemu mereka. Kemudian wis aku sampai mentok wis gak gelem bakulan maneh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya likul imri mimanawa. Jadi sesuatu itu tergantung pada niat kita. Orang ternak lele karena niatnya mencari kesibukan oleh kesibukan, oleh badi ternak. Bahkan orang kerja ke Kalimantan pun karena niatnya golek pengalaman, oleh pengalaman. Ya gak le duit, ya gak le badi. Bahkan alumni itu ketika mau pulang bingung golek sangu. Karo mulai mana nang Nganjuk iki piye, apa mosok numpak debok apa numpak barak kan gak mungkin ya. Pasti mereka butuh kos finansial. Nah, harapan juga gitu di santri juga gitu. Artinya yang pertama membuat santri itu untuk giat belajar itu pertama niat memang. Memang banyak santri itu yang masuk ke pondok berbagai macam latar belakang. Karena mergo bapaknya pengen mondokno, yang seneng mondokno bapaknya. Karena ada lingkungannya dari kakak-kakaknya tonggo-tonggo mondok kabeh, akhirnya dia juga punya motivasi mondok. Memang karena geografis. Misalnya arek Jawa Barat tapi banyak di sini dari Cilacap atau dari sebagainya karena geografinya jauh, sekolah di sini tidak mungkin duduk ya. Akhirnya dia harus pengen mondok juga. Akan tapi ketika satu dalam ruangan di pondok, itu mereka menerima sebuah layanan yang sama dari sang kiai. Bah iku latar belakangnya apapun, baik itu wong sugih wong melarat, tetap kita samakan. Yang pertama dari sepengasuh pasti sama mendoakan. Bahasa dulu kalau kita melihat jejak-jejak para ulama yang dulu betapa besarnya mereka nirakati santri. Nirakati sampai sekarang pun masih banyak kiai-kiai yang nirakati santri. Jadi kalau malam mereka juga taqarruban ilallah, njalukkan Gusti Allah doakan santrinya menjadi santri yang alim, santri yang sukses, santri yang punya manfaat di masyarakat. Ilmunya manfaat maksudnya. Nah, ini proses tirakat dari seorang pengasuh. Yang kedua, ada mekanisme proses ragat. Jadi dua kunci yang dilakukan pengasuh, ya tirakat, ya ragat. Karena anak yang ke pondok itu start pertama mereka harus tersedia kamar yang layak huni. Start pertama mereka harus punya tempat belajar. Itu baru start pertama. Sebelum mereka datang kita harus menyiapkan. Ini santri, seorang pengasuh. Baik dari dulu maupun zaman Sunan Giri pun, Sunan Giri sudah meletakkan ragat, gawe pondok dhisik, santri datang. Kalau dulu orang kiai yang ngalim, mungkin karena dulu ngalimnya sang kiai, kadang-kadang santri juga ikut-ikut ragat, melok baksos, gawe gudekan dewi, itu dulu. Tapi di era sekarang ya bisa dilihat santri datang gawe gudekan dewi sangat minim dijumpai. Sangat minim dijumpai. Berarti seorang pengasuh harus punya ragat untuk membuat lembaga pendidikan, untuk membuat asrama. Jadi ya tirakat ya ragat. Yang kedua ragat dalam hal tidak semua santri ini punya kemampuan finansial. Di pondok itu ada santri yang memang dari latar belakang orang tak cukup. Wis mondok biayane piro, pendaftaran piro dibayar. Tapi ada santri yang memang nun sewu, pengen mondoknya tinggi tapi mereka finansial lemah. Maka seorang pengasuh harus mampu ngomong, ya kita ragati. Mulai dari misalkan kebutuhan fisiologis, kemudian bagaimana mereka pengen sebuah pendidikan yang layak dengan teman-temannya. Ini seorang kiai juga harus punya ragat. Tapi kembali kita kepada semuanya bahwasanya santri yang kita cita ini sangat diperlukan motivasi yang tinggi untuk belajar. Motivasi yang tinggi untuk belajar bisa berangkat dari pertama niat dia. Niat kita bentuk. Artinya walaupun kok gak niat mondok, tetapi di lingkungan kita semuanya belajar giat, semuanya diberikan progres jadwal yang kuat, mereka akan lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Habit, kebiasaan itu bisa dibentuk dengan melalui kegiatan yang rutinitas. Artinya
walaupun awalnya gak iso ngaji, walaupun awalnya aras-arasen jamaah, tetapi kita menerapkan aturan, membentuk lingkungan yang wajib berjamaah, wajib belajar. Mereka kemudian melakukan suatu hal itu menjadi suatu hal yang biasa. Suatu hal yang biasa. Kalau mereka secara rutin melakukan selama 40 hari, insya Allah menjadi suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang berat dan bukan suatu hal yang istimewa. Berarti harus kita mulai dari sekarang gitu, Bu. Mulai suatu hal kebiasaan menjadi hal yang baik. Terkadang kan susah nggih Gus, yang awalnya mungkin malas kemudian ingin berusaha giat, tetapi mungkin semangatnya tuh cuma 1 hari 2 hari gitu Gus. Kadang anak santri juga itu napa nggih, pengaruhnya terhadap akan semangatnya itu apa aja? Jadi nun sewu nggih, di pondok itu sama halnya kayak di pemerintahan. Secara struktural pondok itu punya struktur tentang manajemen santri. Mungkin di tataran paling tinggi ada yayasan, kemudian ada pengasuh di bawahnya, kemudian ada pengurus pondok. Dari masing-masing struktur ini punya kiprah yang berbeda-beda. Artinya orang mondok namanya manusia ya sama, santri itu manusia, pasti ada suatu ketika punya nilai, punya semangat yang tinggi untuk belajar. Suatu ketika mereka juga mempunyai titik jemu. Kadang misalnya hari-hari tertentu karena capeknya belajar dia aras-arasan. Nah, hari ini yang bisa mengawal mereka semangat ya manajemen waktu. Dengan manajemen apapun, manajemen SDM, manajemen kita bentuk pengurus itu mengatur semuanya. Bahkan beberapa divisi kita buat. Ada divisi pendidikan, ada divisi humas, ada divisi keibadatan yang mengawal konco-konco untuk tetap rajin jamaah. Ada divisi pendidikan yang mengawal konco-konco untuk rajin sekolah dan belajar di Madin. Ada divisi-divisi misalkan wirausaha yang mengajarkan kepada konco-konco untuk punya kemampuan wirausaha. Nah, dengan manajemen inilah kita mengawal semangat konco-konco, motivasi kita tumbuhkan. Jadi peran santri itu sangat penting, apalagi di era sekarang Gus kan. Selain mencetak spiritual yang tinggi, intelektual yang tinggi, sehingga bisa membangun atau meningkatkan SDM kita sehingga kedepannya Indonesia ini lebih maju. Kan permasalahan sekarang itu kan perihal banyak lulusan orang ataupun itu yang mungkin secara spiritual ataupun akhlaknya tuh kurang Gus. Jadi peran santri di era sekarang sangat-sangat penting Gus. Apalagi yang Gus Sanjang, selain tirakat dari para kiai, apakah kita sebagai santri juga harus ikut tirakat? Apalagi kan ada Gus pondok-pondok pesantren yang mungkin fasilitasnya niku mewah seperti asramanya ada nggih, niku apakah apa dalam hal kan niatnya menuntut ilmu sama ibadah. Kalau difasilitasi yang begitu mewah, contohnya nanti makanannya ikan-ikan ataupun yang lainnya, menurut pandangan Gus niku pripun santri yang ataupun pondok pesantren yang modern sekarang? Memang gini, kita kalau menjabarkan masalah tirakat luas. Tapi kembali kepada bahasan jenengan mau, di era sekarang itu santri sangat dibutuhkan. Karena apa? Santri itu di awal mondok itu sudah ada pembentukan karakter. Coba andai kan bayangkan, andai kata manusia ini karakternya tidak dibentuk, kayak apa? Karena Nabi sendiri juga pertama kali yang diutamakan selain ilmu itu juga akhlakul karimah. Karena Nabi sendiri matur innama bi istul utamima makarimal akhlak. Jadi menata akhlak lebih didahulukan. Kita menata akhlak. Akhlak itu bagaimana mampu dibentuk ya di pesantren. Di pesantren itu diajarkan tentang tata krama, hormat kepada guru, taat pada pimpinan. Coba lihat doktrin taat kepada pemerintah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pesantren dengan pesantren kuat mana? Pesantren sudah ngomong ati uwah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dari dini sudah diajarkan taat kepada pemerintah dan dipraktekkan secara praktis. Sederhana sekali, di pondok itu anak taat sama pengurus pondok. Coba lihat kultur budaya bagaimana santri itu sowan ke kiai, betapa taatnya dia pada kiai. Nah,
Kiai juga mengajarkan bagaimana anak ini taat pada orang tua. Pembentukan akhlak mulai dari dini ketika dia masih belajar di MTS, Alia dan sebagainya akan mampu membentuk output masyarakat kita yang berakhlakul karimah. Masyarakat yang berakhlakul karimah dibuat apapun penak, dibuat negaranya penak, dibuat kabupaten penak, dibuat apapun penak. Tetapi ketika kita masyarakat yang tidak terbentuk kepada akhlakul karimah, membuat budaya yang beda ditoto ya angel. Kemudian masalah tirakat. Yang namanya tirakat sangat luas kalau kita menerjemahkan. Kalau dulu banyak ulama tirakat yang meninggalkan urusan-urusan duniawi, ya. Urusan duniawi ya ono duwe, ya ono kemewahan duniawi, ya ono derajat, ya. 3 poin aja lah urusan duniawi, bondo, pangkat, kecantikan dan sebagainya kan kita tinggalkan, itu tirakat. Tapi di era sekarang kita tidak mungkin mendirikan para ulama yang dulu harus kita uzlah tirakat meninggalkan semuanya. Tirakat dalam arti meninggalkan sesuatu hal yang tidak penting. Hati tarku malayainuhu. Karena kalau kita melihat hadis Nabi, orang Islam yang baik itu orang yang mampu meninggalkan sesuatu hal yang tidak punya nilai manfaat, gak faedah. Kalau sekarang kita lihat budaya kanca-kanca pemuda, ya, sampai jalan kaki aja Kertosono sampai Jombang atau Kertosono sampai Nganjuk, ratusan warung kopi yang kita lihat, ya, teman-teman remaja kita dan sewu ya datang ke warung kopi free wifi, rokokan, main wifi sampai malam, kadang sampai pagi. Ini kajian sederhana, kajian keamatan saya, analis saya. Andai kata waktu yang mereka miliki digunakan hal yang positif, tentu nilai manfaat. Kalau kita hanya cakruan tiap hari di warung kopi free wifi, nah makanya dari di sini nanti saya tekankan hal-hal yang tidak punya nilai manfaat, ayo kita tinggalkan. Tarkun, tirakat terhadap satu hal yang tidak punya nilai manfaat. Ya ninggalno cangkruan, itu sudah tirakat. Ada beberapa layanan hiburan kita tinggalkan, ya sudah tirakat. Kita jalan aja ke Kediri, coba lihat berapa tempat hiburan, karaoke dan sebagainya, kita tinggalkan. Itu bagian dari tirakat era sekarang. Kemudian hal-hal yang sifatnya kemewahan lah katakanlah, yang namanya manusia ya, jangankan sampean, saya aja ketika kita lihat mobil Alphard, ya pengen tuku, ketika lihat mobil Pajero ya pengen tuku, ya kita tirakat lah, numpak Avanza gak popo, numpak Kijang LGE sudah cukup, ya. Artinya tarkun di situ tirakat ya semacam itulah. Nilai fungsi kendaraan sama, penting ke melaku ya wis cukup. Karena dengan kemewahan kita membuat diri kita makin sombong sehingga kita tidak bisa menatap diri kita sendiri. Itu sudah tirakat era sekarang ya. Tirakat ulama dulu gak bisa kita tirukan karena mungkin era kehidupan yang beda. Tirakat sekarang ya meninggalkan TikTok, itu sudah tirakat. Meninggalkan dulu YouTube, meninggalkan cangkruan di wifi, sudah tirakat. Bagi saya kemangatan sekarang. Jadi ini dibutuhkan SDM yang sekarang kayak gitu ya. Satu lagi Gus, perihal agar kita apa ya, lebih menjunjung nama pesantren lebih baik lagi, kan pada tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya tuh viral akan hal pondok pesantren dicap jelek karena pengasuhnya melakukan melakukan hal yang tidak baik kepada santrinya, kemudian yang nanti didoktrin bahwasanya santri itu cuma bisa mengaji ataupun cuma bisa dalam hal ibadah aja. Bagaimana pendapat jenengan ataupun bagaimana cara agar kita semakin berkiprah di dunia luar, khususnya para santri? Ini kita mensikapi tentang viralnya tindakan dari, bukan pengasuh, tindakan dari putra kiai misalkan yang punya tindakan asusila terhadap seorang santriwatinya. Sebenarnya tindakan-tindakan semacam itu kan kalau kita menoleh mundur, itu bukan hanya dilakukan oleh pondok pesantren saja.
kita lihat SMA di Malang itu yang Selamat Pagi Indonesia justru lebih parah daripada pondok pesantren. Kemudian Nun Sewu juga kalau sampai mau buka di Google ya, di negara lain itu bukan yang di situ non muslim, tindakan yang dilakukan oleh asrama-asrama pelajar sebagai seniornya ataupun bahkan di asrama-asrama, saya pernah baca di asrama-asrama yang di situ ada asrama militer juga ada tindakan dari seniornya ke juniornya, tindakan semacam itu juga. Artinya itu hal yang manusiawi yang dilakukan, sebenarnya tidak patut dilakukan oleh seorang anak seorang pengasuh memang. Tapi itu bagian dari saya tadi ngomong, tidak semua pesantren kayak gitu. Katakanlah di Indonesia ini hampir 30.000 pesantren. Ini database kemarin saya diundang di Jakarta itu 32.000 pesantren. Ada satu yang melakukan itu sebenarnya sangat jauh ya. Karena 31.999 itu mereka fokus nangani santri dengan baik. Artinya memang di aku memang ada dan sangat viral dan sangat terbukti secara hukum, tapi kita tidak tahu juga ya faktor-faktor apa yang melandasi. Karena kalau dalam hal kita ngomong nafsu ya antara seorang laki dan perempuan sebenarnya jangankan di era sekarang, kalau jenengan lihat pada era kerajaan Nabi Yusuf saja misalkan, bagaimana Nabi Yusuf kena kasus kayak gitu ya, sang ratu yang mencintai Nabi Yusuf yang sangat ganteng ya, kejadian kayak gitu kan sejak Nabi Yusuf sudah ada, sejak Nabi Adam pun sudah ada, zaman Qabil dan Habil dan sebagainya. Proses nafsu yang tumbuh secara manusia sebagai kodrat kita diberi nafsu ya, yaitu manusia. Makanya justru sangat penting sekali masyarakat itu diajak untuk mondok. Karena menurut hemat saya hanya dengan mondok kita itu mampu mengendalikan nafsu melalui pengetahuan agama. Yang mampu mengendalikan nafsu hanya agama. Coba lihat negara-negara yang non-Muslim yang di situ ateis katakanlah. Bagaimana Uni Soviet dulu, bagaimana sekarang Cina. Apakah lebih baik dari kita? Secara praktisnya coba di lapangan. Atau mungkin sekarang kita lihat Korea Utara. Yang mampu mengendalikan kita menjadi baik itu agama. Dari Allah itu sudah menurunkan mulai dari kitab Zabur, sudah mengajarkan pengendalian nafsu. Dari kitab Taurat itu sudah ajaran untuk berbuat baik dan mengendalikan nafsu juga. Dari kitab Injil pun sudah banyak, apalagi di Quran semuanya sudah lengkap ditata kehidupan kita. Jadi dengan mondok insya Allah kita menjadi manusia lebih baik, kehidupan kita lebih tertata, kita mengenal syariah yang mengatur tata kehidupan manusia. Tapi permasalahannya niku pernah ada suatu kejadian perempuan atau wanita itu tetap memakai kerudung syar'i tetapi tetap digoda nih Gus. Kan itu dalam hal apa ya? Seperti tidak bisa menjaga pandangan ataupun dalam hal syahwat ataupun nafsunya tuh tidak bisa ditahan. Apakah perihal seperti itu yang disalahkan tetap dari pihak wanitanya atau gimana? Kalau hal semacam colek-colek menggoda itu sebenarnya kan banyak faktor. Kalau sampai lihat di TV itu apa yang pakai topeng itu, kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi kadang-kadang karena ada kesempatan ya. Begitu juga orang menggoda orang colek-colek bukan berarti kadang-kadang dia berniat menggoda, tetapi wanita itu justru kadang-kadang yang kurang menjaga diri. Misalkan kita contohkan kasus asusila, kadang orang wanita yang pakai pakaian seksi, orang wanita sudah juga pakai rok mini, membuat orang untuk menggoda, terangsang untuk menggoda. Jadi sebenarnya banyak faktor. Makanya saya kembalikan lagi, penting ketika kita mondok. Di pondok itu diajarkan tentang bagaimana hukum maksiat, katakan sederhana.
Orang dari awal sudah diajarkan maksiat itu hal yang tidak benar, maksiat itu dosa dan sebagainya. Bahkan beberapa pengajar sering menceritakan dulu Imam Syafi'i aja lihat betis orang perempuan dia langsung istighfar. Nah, ini kita jadikan kepada santri, kita ceritakan betapa tingginya ulama-ulama dulu menjaga pandangan mata, sampai dia takut hafalannya hilang misalkan, hanya gara-gara melihat betis seorang perempuan. Nah, padahal itu tidak sengaja, tanpa sengaja sebuah rok wanita tertiup angin misalnya, cuma kelihatan betisnya, mereka sudah istighfar dan minta ampun pada Allah. Ini berbeda dengan dunia sekarang. Ini kalau jenengan ngomong tadi sudah pakai kerudung kok masih digoda, colek-colek dan sebagainya. Nah, apalagi kalau di luar pesantren. Di pesantren ada yang kita godok kayak gitu, masih ada 1-2. Apalagi di luar. Itu mungkin bisa dilihat prakteknya saja. Terima kasih. Terima kasih Gus Subhan, perbincangan hari ini sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Sayangnya waktu telah membatasi kita, semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi. Terima kasih. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono, saya Rino Arum Puspitasari mohon undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.